Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, MotoGP tahun ini akan memiliki 2 seri di sirkuit Misano, sirkuit yang menjadi home base dari tim VR46. Dan hal itu menjadikan di seri kemarin pole position dimiliki oleh 3 rider dari Akademi VR46. Namun, hasilnya berbeda baik karena faktor berjalannya balapan maupun cuaca. Tapi, disitulah keseruan terjadi. Dan nampaknya, beberapa rider yang kemarin tidak bertemu peruntungan akan membalas dendamnya di seri kedua Misano ini. Dan juga ada kabar buruk nih buat Marquez dan Honda. Apa tuh? Kita bahas. MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan ini menawarkan Pedro Acosta untuk bisa meraih hasil yang baik. Acosta telah memulai setiap Grand Prix sejak pembukaan Qatar tanpa pengetahuan trek MotoGP sebelumnya. Tapi di Lusail, GP itu datang setelah uji coba pramusim. Dan Acosta mendapatkan hasil yang baik. Tapi di Misano, kemarin Acosta mendapatkan hasil dengan kondisi adalah pertama kali rider itu membalap di sana. Tetapi ada kondisi yang memungkinkan hal seperti di Lusail akan terulang. Karena untuk Misano 2, dia tidak hanya dapat mengandalkan pengalamannya saat kualifikasi saja, yang seperti biasanya, nantinya pengalaman balapan untuk pertama kalinya di sirkuit itu juga telah dilaluinya kemarin. Dan juga saat hari pengujian resmi pada tanggal 9 September. So, tentunya podium bukan hal yang mustahil bagi Acosta. Acosta sudah kencang selama akhir pekan San Marino. Start dari baris kedua dan berubah menjadi ke-6 di sprint sebelum kecelakaan di kelas GP utama. Acosta kompetitif sepanjang pengujian, finish sebagai KTM teratas di posisi keempat. Misano 2 akan menjadi akhir pekan yang istimewa karena kami sudah balapan di sana minggu lalu. Jadi saya berharap ini akan membantu kami menyiapkan motor, kata Acosta. Tes hari Senin di Misano juga penting bagi kami karena kami mencoba banyak hal yang saya harap dapat kami terapkan pada sisa balapan musim ini. Mari kita lihat apakah cuacanya bagus untuk kita, dan apakah kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kecepatan yang kita miliki akhir pekan lalu. Misano adalah lintasan yang menurut saya bagus untuk kami, dan tempat kami bisa melaju kencang. Balapan terakhir sebelum Tour Asia sangat penting, jadi mari kita lakukan. Menurut manajer tim Nicolas Goyon, tersingkirnya Acosta lebih awal di GP San Marino terjadi ketika dia agak tidak sabar ingin menyalip Morbidelli dan kehilangan sayap lalu terjatuh tak lama kemudian. Itu adalah kesempatan yang hilang yang juga membuat pembalap muda Spanyol itu kehilangan posisi kelima yang menduduki puncak klasmen KTM di kejuaraan dunia dan jatuh ke tangan Brad Binder. Setelah balapan dan uji coba di sana minggu lalu, kami menuju Misano dengan banyak data dari putaran sebelumnya dan dengan komponen serta setup yang diperbaharui dari uji coba, kata Goyon tentang putaran Emilia-Romagna nanti. Ini juga akan menjadi kali pertama Pedro Acosta akan balapan di sirkuit tempat dia memiliki pengalaman MotoGP. Jadi mari kita lihat bagaimana dia mengatur akhir pekan ini. Setelah kami kecelakaan di awal balapan minggu lalu, dia tidak dapat mencapai posisi 5 teratas yang diharapkan. Jadi kami tahu dia ingin membalas dendam, dan dia akan melakukan segalanya yang mungkin untuk menebusnya. Sementara, Acosta finish 1 putaran di belakang setelah pertaruhan pit stop, yang hal itu tidak ada ruginya setelah terjatuh. Dan rekan timnya, Augusto Fernandez, terjebak dan terjatuh saat hujan turun di tengah balapan. Sedangkan dari garasi lain, Martin dirasakan menemui kesulitan nantinya di Aprilia. Selain tantangan mesin yang berbeda, Alex Espargaro mengakui ada saatnya Jorge Martin perlu menyesuaikan pola pikirnya selama peralihan dari Ducati ke Aprilia tahun depan. Pemimpin gelar MotoGP saat ini secara efektif menggantikan Espargaro di tim pabrikan Aprilia pada tahun 2025 nanti. Namun, sementara Espargaro berusaha keras dari belakang grid selama 8 tahun di RSGP, seluruh karir MotoGP Martin dihabiskan bersama Pramac Ducati, di mana dia menjadi pemenang hanya dalam Grand Prix ke-6-nya. Desmos edisi milik Ducati terus mendominasi kejuaraan dunia tahun ini, menempati 4 posisi teratas dalam klasemen. Dia juga memenangi setiap Grand Prix kecuali Kota, dan semua kecuali 3 sprint. Aprilia adalah satu-satunya pabrikan yang menang, berkat kemenangan Grand Prix Maverick Vinales di Kota, ditambah kemenangan sprint di Portimao,
dan juga di Catalunya oleh Alex Espargaro. Namun, sementara Ducati tidak terkalahkan di sprint atau Grand Prix selama 7 ronde terakhir. Aprilia mengalami kesulitan parah dalam 2 event terakhir di Aragon dan Misano. Vinales kini berada di belakang pembalap KTM Brad Binder dan juga Pedro Acosta untuk posisi ke-7 dalam klasemen kejuaraan dunia, sedangkan Espargaro berada di posisi ke-9. Berhadapan dengan akhir pekan yang sulit seperti itu, di mana semua pembalap dengan motor yang sama berjuang, dan hal ini akan menjadi pengalaman baru bagi Jorge Martin. Hal yang sulit bagi Jorge adalah saya memulai dari posisi ke-20 dan meraih beberapa kemenangan yang tidak mudah. Tapi itu berarti saya terbiasa mengendarai motor yang tidak bagus. Dan sekarang dia mengendarai motor terbaik, memenangkan balapan, menjadi yang tercepat di setiap sesi, kata Espargaro. Jadi untuk naik motor lain yang levelnya tidak sama, itu tidak akan mudah. Namun keinginannya adalah bergabung dengan Aprilia. Dia punya pilihan lain dan dia memilih Aprilia, jadi tidak ada penyesalan. Ini tidak akan mudah, tapi itulah keputusan yang diambilnya. Anda harus berkomitmen penuh, dan Aprilia memiliki kapasitas untuk menyetel motornya, dan dia memiliki kecepatan yang cukup untuk menjadi nomor 1 di Aprilia. Meskipun tidak mudah, tapi dia akan berhasil. Keunggulan Martin atas juara bertahan Ducati, Pecco Bagnaia telah berkurang menjadi hanya 7 poin menjelang putaran kedua di Misano akhir pekan ini, setelah kesalahan pit stop yang merugikan di GP San Marino. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan dan dia akan belajar. Itu akan membuatnya lebih kuat, kata Espargaro. Dan ini adalah bagian dari proses. Beralih ke Honda, ada curhatan nih tentang Honda. Hari-hari berlalu, namun jarak antara Honda dari cahaya harapan tampaknya tidak semakin pendek. Sebaliknya, Honda ada di bagian terbawah di klasifikasi pabrikan dengan lebih dari separuh poin dari Yamaha yang mendahuluinya di tempat keempat. Pabrikan sayap emas kembali ke Misano setelah putaran yang ditandai dengan masalah kesehatan oleh 2 pembalap resminya. Rencananya adalah mencoba sedikit dari semuanya. Kami tidak memiliki prototipe, tapi kami memiliki banyak suku cadang yang kami gunakan pada sepeda motor kami saat ini. Kami sedang menguji aerodinamis, mesin, dan beberapa bagian sasis. Kami mencoba segala yang kami bisa, jelas manajer tim Alberto Puig. Banyak kepingan teka-teki yang masih jauh dari menemukan penyelesaiannya, karena kesenjangan yang harus diisi terlalu besar untuk ditutup dengan beberapa perbaikan kecil di sana-sini. Justru karena alasan ini, dan tes hari Senin dekat dengan kekhawatiran dan kekecewaan atas kurangnya RC213V yang baru untuk tahun 2025 nanti. Dan dengan hasil yang didapat oleh test rider Stefan Bradl di CRC kemarin, di mana dia balapan sebagai wildcard, Bradl berkata, Anda harus menerimanya dengan sedikit rasa humor. Mereka memaksa saya mengemudi dengan hal-hal yang tidak berfungsi. Dalam pemanasan, kami mencoba sesuatu yang dalam beberapa hal merupakan langkah terakhir untuk tetap memiliki harapan. Kali ini juga tidak berhasil, ujar pembalap asal Jerman itu. Dan ini adalah potret miris atas kesulitan yang dihadapi para pembalap Honda dalam balapan. Masih jauh dari kemampuan untuk bisa memperebutkan tempat di 10 besar. Sedangkan dari pembalap kontroversi saat ini, Marc Marquez menanggapi ejekan yang dia terima di podium MotoGP San Marino dengan mengatakan bahwa ejekan itu kini masuk ke telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Juara dunia 8 kali itu kerap menjadi sasaran reaksi keras penggemarnya di tempat-tempat tertentu dan sebagian besarnya di Italia. Menyusul perselisihan dengan legenda MotoGP Valentino Rossi selama musim 2015. Hal ini terbukti setelah dia memenangi GP San Marino akhir pekan lalu untuk Gresini Ducati, di mana pembalap Spanyol itu disambut dengan sorakan cemoohan di podium oleh sebagian kecil penonton. Juara dunia Pecco Bagnaia yang berada di posisi kedua menggoyangkan jarinya sebagai tanda bahwa tidak setuju terhadap perilaku penonton. Marquez mengatakan, ejekan itu tidak mengganggunya lagi dan hanya bagian dari olahraga. Ada saatnya dia masuk ke satu telinga dan keluar lewat telinga yang lain, kata Marquez. Terutama karena ada saatnya seseorang yang senang dengan kegagalan orang lain. Justru, dialah yang tidak bahagia dengan hidupnya. Waduh, siapa nih yang dimaksud oleh Marc Marquez? Dan MotoGP akan kembali ke Misano akhir pekan ini untuk GP Emilia Romagna, di mana Marquez akan berusaha menambah kemenangan ketiga berturut-turut dalam catatan skornya untuk tahun 2024, dan juga semakin memperkecil defisit 53 poin dari klasmen kejuaraannya.
So, bisakah Marquez menang lagi di Misano kalau tanpa hujan? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.